Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nuli Podcast. Oke, hari ini kita ketemu lagi di hari yang selanjutnya, yaitu kita ini di hari apa ini? Hari Jumat ya. Jumat. Jadi di sini kita bertemu dengan sahabat Aspianur. Nah, jadi kita bertemu dengan sahabat Aspianur yang hari ini adalah orang yang sudah banyak sekali menjelajahi dunia terbang. Nah, ini dunia terbang gimana? Kita akan bahas lebih lanjut dengan beliau yang ada di sini sudah. Oke, sebelumnya silakan sahabat Aspi, apa yang ingin diceritakan mengenai hal ini terkait terbang. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu di posisi waktu masih SD atau apakah sudah pernah kenal dengan terbang itu waktu SD atau SMP atau SMA? Oh, oke. Mungkin sedikit biodata dulu. Silakan. Nama saya Aspianur, di kakak Aspianur dan di akta kelahiran Aspianur. Oke, di akta dan ya. Ini lengkap ya. Di KTP juga Aspianur. Okay. Sempat mau ditambahi Muhammad, cuma ading yang kena yang. Oke. Jadi ada yang dapat Muhammadnya. Oke. Muhammad Akrim. Oke. Jadi mengenal terbang mungkin dari SMP kelas 1. Oke, tapi sebelum kita bahas SMP kelas 1, terbang itu jelasin dulu. Apa sih? Jangan nanti yang bingung nih terbang dikira orang terbang. Apa nih? Coba jelasin dulu. Terbang itu apa tuh? Mungkin terbang itu, kalau terbang itu bahasa Banjar ya? Bukan. Mungkin bahasa Sampit, bahasa Banjar gitu. Lebih kepada gendang gitu. Ya. Terbang itu sebenarnya alat musik untuk mengiringi syair-syair lagu Maulid. Lagu-lagu Islami, ya gendang lah bahasanya Indonesia lebih kalau seumumnya gendang. Secara gampangnya mungkin lebih kepada hadra, rabana. Nah itu tapi terbang yang dipakai adalah maulid habsyi. Tapi kalau hadra itu gendangnya beda lagi sebenarnya. Secara pukulan beda dong. Pukulan pertama beda, terus gendangnya pun berbeda. Kalau hadra itu lebih besar bunyinya daripada, lebih membas lah kalau di hadra itu. Kalau rebana pasti beda juga. Rebana itu bassnya, tapi melodinya banyak. Kalau terbang yang sering saya mainkan itu nadanya cuma satu gitu. Kalau rebana kan banyak. Tapi secara umum kalau rebana kan biasanya cewek. Tapi nggak salah loh, rebana itu ada yang cowok. Ada di mana? Kapan? Ada di mana itu? Ada. Lombanya ada. Sampai rebana bukan cowok. Hadra cowok ada juga. Kalau hadra cowok masih ada. Kalau rebana cowok. Rebana ada. Bahkan kita di Kalteng ini sampai tingkat bukan Kalteng sih, kayak di Sampit ini. Kalau pelatih saya itu kan Maiki itu. Beliau itu kan ikut laski bahasa lomba itu laski. Apa ya? Saya lupa, lomba kosida apa gitu, saya lupa. Pokoknya beliau mewakili Sampit dan juara 2 di tingkat Kalteng. Ya, tingkat Kalteng. Di Kalteng. Kabupaten berarti kan? Dan juara satunya kemarin orang-orang Palembang. Provinsi kalau Kalteng. Iya. Provinsi ya. Ya, kalau kabupaten Kotim. Nanti di tingkat provinsi kita Sampit juara 2 kemarin. Juara 2. Selisih 2 poin. Tahun berapa itu? Tahun 2019. 18. Bahkan itu keren parah asli. Bagus, lebih gerakannya lebih variatif daripada cewek gitu. Kalau cewek itu kan fokusnya ke gendang. Kalau cowok itu koreografernya ada, koreografinya ada. Iya. Jadi itu rebana ya? Itu rebana. Menang juara 2 di provinsi. Kalau hadra itu kita kebanyakan taunya itu ada penarinya lagi. Iya. Kalau hadra ada penarinya sendiri, ada itu lagi. Cuman biasanya kalau hadra sih tidak asing juga untuk sama-sama gerak juga. Iya. Bahkan kalau di hadra itu lebih rumit. Ya lebih rumit sih, karena di hadra itu ada beberapa yang sambil menyair. Iya. Dan sambil memukul gendang. Bahkan di hadra itu temponya harus diatur juga gitu. Jadi masing-masing ada tingkat kesulitan masing-masing berbeda ya. Nah, tapi kalau di Hapsi sendiri? Kalau di Hapsi itu mungkin kalau lebih sebenarnya kalau di bidang lomba Hapsi itu ada beberapa
kategori juga gitu. Yeah. Ada beberapa jenis, ada yang klasik, ada yang kontemporer. Kalau klasik itu fokusnya ke caranya bermain musik dan syair-syair yang dibawakan ya kevariatifan syairnya gitu. Misalnya syair Hobbiri gitu kan. Nya membawakannya dengan lagu dengan nada yang lain gitu, dengan variasinya sendiri. Pukulan gendangnya tidak terlalu bervariasi, cuman syairnya yang diutamakan. Itu kebanyakan di daerah Jawa. Kalau di daerah kita Kalimantan ini itu kontemporer, maksudnya memakai koreografi, terus pokoknya memakai apa? Ada gerakan lah, intinya kalau yang di luar Jawa tadi lebih kepada syairnya. Kalau di Jawa vokalisnya ya, lebih kepada vokalisnya. Kalau kita yang di Kalimantan lebih kepada gerakannya, koreonya. Jadi teknik vokal lebih luas lah kalau di Kalimantan. Jadi kembali lagi ke posisi yang bahwa tadi dikatakan pertama kali kenal Habsy itu di kelas sebenarnya ya berapa kalau profesional, kalau lebih mendalam itu di SMP, tapi sebenarnya saya mulai belajar kan memang di SD kelas 6 kelas 5 gitu. Oh, sama dong, saya juga di kelas 6 kelas 6 kelas 5 saya posisinya. Kelas 5 kelas 6 gitu. Karena posisinya kemarin saya itu di pengajian TKTPA gitu. Ada alat Habsy yang mungkin nganggur gitu. Penasaran. Terus ada teman yang bisa main gitu. Jadi dilajari. Itu tahun kapan masih ingat? Ya kelas 6 kelas 5 kelas SD. 6 kelas 5 SD ya. Waktu pertama kali kenalnya sama terbangnya itu. Tapi secara umum waktu benar-benar mendalami itu di SMP. Di SMP. Itu SMP di mana dulu? SMP di MTSN Sampit. Sekarang jadi MTSN 1 Kotim. Oh, MTSN 1 Kotim. Nah, itu dulu kelas berapa? Itu dari kelas 1 atau kelas 2? Langsung dari kelas 1. Langsung dari kelas 1. Karena kelas 6 sudah ada basic. Itu langsung megang apa waktu kelas 1? Megang kelas 1 itu main bass. Oh, bass. Masih bass dulu nih. Belum langsung yang inti. Masih bass dan fokus di situ gitu nah. Jadi selama 1 tahun mungkin. Terus 1 tahun di kelas 2 SMP itu mulai belajar gendang yang terbangnya. Ya. Jadi waktu dulu pada saat kelas 1 itu sudah pernah ikut lomba atau belum? Di kelas 1 itu belum pernah ikut lomba. Belum pernah. Yang ikut lombanya di kelas berapa? Kalau saya itu di kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA-nya di mana? Di MAN. Oh, di MAN. Jadi secara umum dari MTSN tadi selama 3 tahun itu berarti belum pernah ikut lomba. Belum pernah. Jadi masuknya setelah ke SMA, di SMA baru ikut lombanya di kelas 2. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Kelas 2-nya di MAN Sampit. Sekarang MAN Kotim. MAN Kotim. Di kelas 2 itu dulu juara berapa? Kelas 2 itu langsung juara tingkat provinsi Sekalselteng. Sekalselteng. Tingkat pelajar. Itu di mana dulu acaranya? Itu acaranya di IAIN. Palangkaraya dalam rangka pasar seni remaja. Kalau tidak hilap gitu. Jadi itu juara 1 Sekalselteng tingkat remaja di IAIN Palangkaraya. Oh iya, masya Allah. Pertama kali ikut dari Sampit, paling jauh dari Kalteng gitu nah. Langsung ke sana langsung juara 1 ya. Jadi itu musuhnya berapa banyak dulu? Kalau tidak hilap itu ada sekitar 10 atau 10 grup. Ya. Oh, 10 grup. Itu acara malam sore? Itu malam kami kemarin. Malam. 1 hari langsung selesai. Oh, 1 hari langsung selesai. Dan itu ada dapat penghargaan lagi balik ke sini atau gimana? Dapat kemarin itu dapat ya apa ya, uang apa namanya? Uang saku. Bukan uang pembinaan. Uang pembinaan. Lebih tepatnya uang pembinaan. Tapi di lumayan ya. Tapi lumayan lah gitu nah buat uang sangu sarang. Iya. Tapi sebenarnya yang paling berkesan itu bukan lombanya sebenarnya. Tapi pengalaman. Tapi ya pastinya pengalaman. Tapi pengalaman yang lebih enak, yang lebih saya excited itu sebenarnya pengalaman dalam latihannya itu. Oh. Kalau kita lomba itu kan cuma beberapa menit. Iya. Latihannya itu yang berbulan-bulan. Bahkan kami kemarin itu sampai 3 bulan latihannya. Persiapannya 3 bulan. Itu hancur-hancuran ya? Iya. Bahkan saya dulu kan kami itu lombanya duduknya kayak apa? Kayak yang kaki lipat. Oh. Itirosi ya? Itu itiros. Ya, kayak gitu kan.
kan badan saya kan lumayan besar. Iya. Jadi duduknya tuh lama, terus Kan semutan. terlupa. Oh. Sampai terkelupas. Terkelupas di bagian Bawah. lintung tuh. Ya, di bagian lutut. Lutut ya, betul. Iya, siap. Lutut ya. Iya. Sampai terkelupa gara-gara ya koreografinya itu. Pokoknya yang paling berkesan. Itu waktu latihan atau waktu lomba? Latihannya. Waktu latihan sudah cedera. Sudah cedera. Jadi saat lomba itu sudah keras nih, lutut itu sudah Iya. keras karena kulitnya itu jadi kulit mati. Menebal Ya. Akibat terus digesek. Seperti itu. Sebenarnya yang lebih berkesan itu ya saat latihannya. Dan yang kita saat lomba itu ya 3 bulan itu akan dibahas dengan 20 menit. Cuma 20 menit loh. Padahal latihannya 3 bulan. Iya. Pembalasannya cuma 20 menit. Cuman di situ seimbang ya dengan hasil ya. Hasilnya pun seimbang. Dengan hasil seimbang bahwa hasilnya adalah juara 1 Juara nih, satu. mengharumkan nama Kotim ya sebenarnya. Sampit. Oke, Sampit secara umum dan itu ada pengalaman yang sangat begitu mengesankan otomatis. sekali. Apa selain daripada itu lomba itu apa masih ada lagi event yang lain yang pernah diikuti? Setelah lomba itu saya kelas 2 SMA ya, Ya. kelas 11 ya. Nah, Terus di kelas 12 saya kembali ditawarkan lagi ikut lagi di Gemah Hikmah Ramadan. Cuman ini di pembuatnya itu Kalteng Pos. Oh, Kalteng Pos Iya, yang mengadakan mengadakan di Kalteng Pos di Palangkaraya. Langkaraya lagi. IAIN juga? Bukan. Bukan. Ya, Kalteng Pos yang mengadakan. Oh, Kalteng Pos yang mengadakan. Cuman halamannya halaman Kalteng Pos atau bukan? Kalteng Pos juga. Oh, halaman Kalteng Pos Iya. juga tempat acaranya. Dia memperingati Ramadan. Ikut. Ikut saya. Kalau itu lebih yang persiapannya lebih Pendek. Nah, Itu- tidak nyampe 3 bulan lagi. Tidak, itu cuma 1 bulan. Dan bulan. itu sangat kepepet sekali. Tapi temen ada Enggak. masuk ke berapa? Itu kami masuk di juara 4. Juara 4. Harapan 1 ya. Harapan 1. Tapi setidaknya itu sudah terbalaskan dengan persiapan yang mepet Ya. kan artinya. Gak sampai sebulan sih sebenarnya. Apalagi ada sampai sebulan. 10 hari. 10 hari 10 persiapan. hari coba. Wih. 10 hari. Itu kalau memang sebenarnya Yang berangkat berapa orang dari Yang berangkat itu sekitar 20. 20 orang itu satu tim. Satu tim. Kalau dapat kemungkinan paling besar berapa juta? Kalau dapat mal dapat secara umum dapat Paling banyak hadiah. 3 juta ya. 3 juta bagi orang 20 yang ini. Ya sih. Tapi itu pengalamannya tidak Pengalamannya yang ya. bisa dihargai itu pengalamannya. Bukan masalah nominalnya ya. Nominalnya Nominalnya itu bukan. masih. Tapi kalau bisa ditambah ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Oke. Oke. Jadi kenapa tidak kalau nominal bisa ditambah? Ya nanti kalau ada hadiah-hadiah lagi dari pemerintah silakan aja ditambahin ya. Itu kalau ada lomba-lomba lagi misalnya ini dekat bulan Ramadan, sebentar lagi mungkin hari raya, siapa tahu ada acara lagi kan yang begitu kan? Bisa tahu tuh ditambahin ya. Oke. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan oleh sahabat-sahabat kita yang tadi sudah menjelaskan mengenai pengalaman dalam dunia senian terbang, kepulauan terbang. Jadi secara umum gitu. Tapi jangan salah paham, terbang itu bukan terbang secara umum ya. Kayak gitu ya. Tapi terbang pukulan ya. Alat hapsi ya. Tapi sejauh ini kegiatan yang pernah diikutin selain terbang ada lagi? Sebenarnya apa ini mungkin aktif nih ya, aktif sangat sekali. Tapi kita mungkin tidak tahu apa saja yang pernah diikuti gitu. Kalau setelah itu tuh sebenarnya saya pernah aktif juga di SMA itu ya pramuka. Oh ini sama nih, sama berarti dengan yang kemarin sama nih. Pramuka, tapi kita lihat perbedaannya. Perbedaannya ya. Mungkin sedikit cerita dulu ya. Jadi SMA tuh saya ikut pramuka dan OSIS. Dari kelas berapa tuh? Dari kelas pramuka itu dari kelas 1 langsung ikut. Udah kelas 1 SMA aja. Langsung kelas 1 ikut pramuka gitu. Tapi saya di pramuka itu ya yang paling berkesan juga di dalam ranah organisasi ya. Yang paling berkesan itu sebenarnya di pramuka. Oh, jadi itu yang lebih dapat rasanya di situ. Rasa organisasi di situ yang dapat karena saya merasakan rasa senang, sedih, iri, terus sakit hati. Percintaan di situ juga kan? Kalau percintaan belum dapat di situ. Cuman ya kayak iri gitu.
Karena kan saya ikut pramuka itu diajak teman gitu, abang kelas lah gitu nah. Waktu penerimaan siswa baru lumayan akrab sama kakak pembinanya gitu kan. Terus diajak lo ikuti pramuka gitu kan. Ikut pramuka. Terus saya masuk di anggota sangga paling bawah lah, anggota biasa lah gitu. Terus kemarin itu kan di pramuka itu terkenal dengan lomba-lomba gitu. Lomba-lomba. Kalau ikut pramuka tuh pasti ikut lomba. Pasti ada lomba. Nah, yang digelarnya ya lomba gitu. Ya. Cuma yang saya sedihnya itu ya mungkin karena banyak pesertanya, banyak anggotanya, jadi persaingannya itu sengit gitu nah untuk mengikuti lomba gitu nah. Untuk mengikuti jadi peserta lomba. Jadi banyak yang mau ikut, kuotanya jadinya sedikit yang bisa masuk. Yang boleh ikut lomba itu sedikit, jadi ada batasan. Tapi yang minat banyak. Misalnya di anggota pramuka di SMA kami itu, misalnya anggotanya 50. Terus yang dipilih bisa ikut lomba cuma 10. Jadi kami bersaing. Jadi 40 ini bersaing posisi 10 gitu tadi ya, supaya ikut ya. Kalau nggak bisa masuk itu ada rasa iri gitu. Kenapa nggak kita yang maju gitu ya. Terus salah satu lombanya lomba apa tuh? Kemarin lombanya yang saya ikuti itu, yang saya ingin ikuti itu pioneering sih, kayak membuat menara dari tali dan tongkat. Di situ irinya dapat. Kok dia yang jarang hadir, kok dipilih gitu. Sementara saya yang sering hadir dan ikuti dengan semangat, kok tidak dipilih gitu nah. Tapi di sisi lain ada rasa bersyukur juga. Ada sih. Kan setelah tidak dipilih kan tuh saya agak down gitu. Agak down dan kayak sudah mulai males. Iya, ini apa sih gitu ikut pramuka gitu ya. Kalau nggak ikut lomba gitu, bagian lebih baik nggak usah ikut lah gitu. Kebetulan juga saya itu kemarin selain pramuka ada di OSIS gitu nah. Jadi kayak udahlah ikut pramuka gitu. OSIS aja gitu. Nah, terus setelah satu tahun berlalu gitu nah di kelas 2 mungkin di abang-abang ketika itu sudah pada lulus gitu nah. Jadi saya mulai dipanggil lagi gitu untuk ikut lomba gitu. Lomba yang pertama kali saya ikut itu ya di Ujung Pandaran yang kemah bakti kemah bakti. Kemah Eli kalau bukan kemah apa? Pokoknya kemah. Tapi kemah ya. Ya, kemah di bakti Ujung di Ujung Pandaran yang memang rutin KBP. Kemah besar pramuka ya, KBP. Sekotin. Itu pertama kali saya ikut dan saya itu mengikuti lomba Istana Pasir. Juara berapa? Tidak dapat juara. Tapi setidaknya ikut ya. Setidaknya ikut pengalamannya ada pertama kali lah gitu. Biarpun tidak juara. Terus setelah itu lagi ada event lagi di STKIP. STKIP itu STKIP ada jalan di pramukanya. Pramukanya ini juga eventnya di situ memang itu event tahunan. Kayak memperingati ulta STKIP jadi ada lomba penggalangan. Jadi saya di situ saya ikut lomba pioneeringnya lagi. Pioneeringnya saya alhamdulillah dapat juara 2 gitu. Tapi itu berkelompok, enggak satu orang gitu nah. Jadi kalau ditanya lomba apa aja sih yang pernah diikuti gitu nah. Selalu saya jawab nggak terlalu banyak gitu dan tidak terlalu menonjol gitu nah. Tapi di sisi itu bukan di sisi lombanya tadi, saya mendapatkan di sisi lainnya di pramukanya itu bukan hanya ternyata di pramuka itu bukan hanya lomba, tapi ada sesuatu yang lain yaitu membuat kegiatan. Nah, disitulah yang sangat saya membekas lah di hati saya gitu nah. Kayak kemarin pertama kali saya ditunjuk pembina saya itu membuat peringatan Hari Kartini kalau nggak salah. Itu jadi saya jadi ketua pelaksananya. Itu memang pengalaman yang sangat luar biasa, kayak itu tanpa pembina, tanpa pengarahan pembina waktu itu. Jadi langsung jadi ketua pelaksana, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kegiatannya agak amburadul gitu tanpa ada pembina. Terus di kegiatan selanjutnya baru itu waktu itu kegiatan SMK 1. Di SMK 1. Terus orang SMK 1 ke Keman gitu buat lihat-lihat sangga gitu. Pokoknya kayak apa ya?
namanya silaturahmi Silaturahmi gitu, dari SMK 1 ke MAN. Keman. Oh, Gitu. Jadi saya mempersiapkan di situ yang itu di saat itu yang yang benar-benar benar-benar ya kerasa ya. kerasa ya kayak Kerasa mengatur- pramukanya. kerasa pramukanya dan mengatur sesuanya kayak manajemen lah. Nah. Mulai dari jam berapa mulai, jam berapa istirahat, apa saja yang dilakukan, Iya, iya. tata parkirnya gimana, terus apa aja yang dipersiapkan, Iya, apa aja, pokoknya semuanya lah, mulai Semuanya dari upacara ketemu. dan semuanya saya ngatur gitu nah. Dan diarahkan oleh kakak pembina kayak gini kayak gini. Jadi secara umum apa yang didapatkan di pramuka itu bukan hanya sekedar lombanya saja, iya. tapi adalah bagaimana caranya memanajemen Manajemen, daripada sebuah kegiatan yang kita diberi tanggung jawab untuk mengerjakan itu. Dan itu sudah paham secara umum Iya. ya, ini Dasarnya selah-selahnya, lah. langkah-langkahnya Dasarnya. secara umum. Nah jadi lebih banyak di situ ya secara umum. Nah. Nah cuman selain daripada tadi Maulid Haji, kemudian pramuka juga, apakah ada hal-hal lain yang pernah diikuti secara umum, baik itu kegiatan atau pelatihan yang pernah diikuti yang kita tidak pernah tahu nih selama ini teman-teman yang lain, bisa diceritakan sih untuk jadi motivasi kawan yang lain. Mungkin ya selain itu saya pernah pernah juga saya ikut pelatihan mungkin di Bekam juga yang di NU tuh. Oh, pernah pelatihan di Bekam. Bekam gitu gitu ya. Itu tuh sama kak Handa ya. Siapa? Bang Hadi. Oh, iya. Nah, itu pernah saja juga ikuti gitu kan. Sedikit masih belajar gitu sebenarnya. Pelatihan Bekam. Pelatihan Bekam berarti sudah bisa yang narik darah juga. Ya, Di dari Bekam situ. itu kan secara umum kan berarti ada skill buat untuk kesehatan. Ya, ada. Jadi selain daripada untuk kesenian tadi Maulid, Jadi- kemudian ada untuk pramuka dalam manajemennya, kemudian ada ikut dalam Bekam secara kesehatannya. Artinya itu tinggal nambah poin-poin yang lain berarti secara umum. Tapi yang paling berkesan dari itu semua, yang paling kira-kira yang paling berkesan itu apa nih? Yang paling berkesannya ya mungkin ke arah manajemen organisasinya sih Manajemen sebenarnya. organisasi. Jadi Karena- lebih di pramuka tadi ya, yang lebih nempel banget. nempel lagi. Terus di organisasi itu tidak berhenti di pramuka di SMA Ya. dan saya sekarang kan kuliah gitu ya. Ya, Sekarang saya kan kuliah semester 4 di STA gitu. CST sampai. Malam, manajemen malam gitu. Dan saya di STA itu sekarang ikut PMI dan BEM. Oh, ikut PMI dan BEM. BEM. Kalau di PMI sekarang saya diberi amanah di bagian koordinator keagamaan, sedangkan di BEM saya jadi wakil ketua BEM. Oke. Mungkin yang dasar dari Ya. SMA tadi, Ke bawah di situ. ya tidak terlalu jauh gitu nah. Ya. Jadi sekarang di kuliah itu tinggal mengembangkannya lagi gitu nah. Lebih memvariatifkannya lagi apa sih Apa saya saja yang itu, bisa gitu. dapat Dan dibuat. apa sih perbedaan organisasi yang internal yang diatur oleh sekolah gitu dan eksternal gitu kan. Ya. Kan PMI setelah itu di PMI ini kan saya eksternal gitu Ya, kan, ya. tidak ada yang secara khusus mengatur gitu nah. Ya. Kalau misalnya harus si A tuh enggak gitu nah. Kalau bisa A bisa juga B gitu. Oke. Pilihannya masih bervariatif dan lebih liar lah gitu. Oke. Lebih bagaimana ya? Ya. Kalau ini salah satu yang berkesan juga gitu kan. Ya, ya. Karena saya kalau di PMI ini jadi lebih mengenal bagaimana sih berpolitik yang dasar-dasar lah gitu kan, yang tidak terlalu wah kayak mereka yang di luar Ya, oke. masih cerminan lah kayak gini ya yang politik yang kayak gimana yang dasar-dasar gitu kan. Jadi tercermin terlihat dan banyak sekali ya kayak drama gitu kan. Drama. Drama yang nggak kalah seru dengan drama Korea. Wih, drama Korea. Dramanya dia terlalu ya. Oke, siap. Ya gitu. Jadi banyak apa ya? Makin kompleks ya, Ya, makin kompleks, kompleks. makin naik ke atas jenjangnya, naik. makin kompleks lagi, makin naik lagi permasalahannya, apa yang dipelajari, apa yang dipahami, makin nambah dan makin nambah. Tapi secara umum ada nggak keinginan yang belum kecapai sampai sekarang, misalnya mau apa nih, mau ngapain? Mungkin keinginan saya yang belum tercapai sebenarnya sih banyak, cuman Sebut yang salah paling satu aja ya mungkin kayak membangun seluruh organisasi
bukan kayak ya, minimalnya aja kan saya sekarang mahasiswa. Jadi minimalnya aja membentuk kesulitan lagi gitu untuk seluruh organisasi. Maupun itu internal di kampus, di setiap kampus misalnya SDH dan yang lainnya, BEM-nya, atau di eksternalnya kampus kayak HMI, PMII dan lain sebagainya gitu. Saya cita-cita saya maunya jadi bikin satu kegiatan gitu, satu kegiatan yang bisa merangkul semuanya, gabungan satu, jadi gabungan gitu. Nah, jadi tidak ada kayak saling saing, itu wajar lah dan itu harus lah saing gitu kan. Cuman harus ada juga satu tujuan dan satu visi gitu untuk misalnya bikin lomba kah, membuat lomba online kah atau apa gitu, turnamen gitu kan, atau offline ya, turnamen apa kan sekarang kan orang e-sport kan lagi hype-nya kan, lagi naik daunnya gitu. Atau suatu saat kita bisa bikin kegiatan turnamen e-sport gitu, bisa. Jadi itu yang dari tadi yang diinginkan ya secara umum ya. Oke, kita sudah banyak sekali mengulik dari kisah sahabat Aspianur ini, dari mulai Maulid Habsyi, mulai dari pramuka, kemudian dari organisasi ya tadi ya. Kemudian itu banyak tuh. Nah, apa saja tadi yang dapat disampaikan. Mungkin kita akan bahas nanti lagi lebih lanjut kalau memang ada yang akan kita ceritakan lebih jauh lagi mengenai tentang sahabat asli. Tentunya kita akan kembali lagi dan kita akan berjumpa lagi di next episode, yaitu dari Nuli Podcast. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.